Materi soal struktur itu ada sekitar 4 pembahasan, ya. Nah, ini presentasi ini yang pertama itu latar belakang munculnya prinsip soal struktura, yang kedua adanya Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Terus yang berikut peran Alkitab dalam iman dan praktik Kristen. Yang terakhir itu pandangan Calvinis dan pandangan liberal tentang otoritas Alkitab. Nah, perlu diketahui itu bahwa saudara semua, kalau kita lihat soal struktura itu salah satu pilar reformasi. Nah, kalau kita lihat, saya sedikit memaparkan bahwa itu pada tanggal 31 Oktober itu 1517 itu Martin Luther itu memaku 95 tesisnya itu di gerbang Wittenberg, Jerman. Itu keberatannya dia lakukan terhadap ajaran-ajaran yang terjadi di dalam gereja dari waktu ke waktu, ya. Dan puncak skisma itu terjadi pada Martin Luther. Memang sebelum Martin Luther ada tokoh-tokoh reformator yang berpengaruh seperti John Hus yang akhirnya dia juga mati secara dibakar, ya. Bahkan tesis-tesisnya juga dibakar bersama dia. Nah, saudara, kalau kita lihat berdasarkan di slide itu saya memberikan sedikit bahwa sola scriptura itu diambil dari bahasa Latin, saudara, yang artinya hanya kitab suci, ya. Dan penekanan ini muncul karena gereja saat itu telah menyimpang dari firman Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa dari tahun ke tahun itu terjadi penyimpangan firman Tuhan, saudara, ya, atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Kurang lebih saya ada mencatat beberapa hal, saudara. Kalau kita lihat ini 5 pilar reformasi yang kita bisa lihat di slide. Itu mulai dari sola scriptura hanya Alkitab, sola gratia hanya anugerah, sola fide hanya iman, solus Christus atau sola Christus hanya Kristus, yang berikut soli Deo Gloria hanya kemuliaan, semua kemuliaan hanya bagi Allah, ya. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 18, saudara. Ada kurang lebih sekitar 18, ya saya catat dari seiring berjalannya waktu terus sampai pada puncaknya, ya, kurang lebih ada sekitar 18. Itu dimulai dari ini doa untuk orang mati itu muncul pada doktrin ini muncul pada tahun 300 Masehi, saudara, ketiga. Terus yang berikut ada pemujaan malaikat dan orang suci itu muncul pada tahun 375. Terus ada penggunaan patung-patung digerakkan dalam gereja di tahun 375, dan seterusnya ada doktrin api penyucian, penggunaan bahasa Latin dalam kebaktian, terus gelar paus atau biasa dikatakan ex cathedra, ya. Terus mencium kaki paus, menyembah terhadap salib, patung dan relik, terus penyembahan terhadap Santo Yusuf, kanonisasi orang-orang suci yang mati, terus hamba Tuhan tidak boleh menikah. Terus berikut tahun 1090 Masehi itu doa rosario. Terus ada transubstansi di sini, yaitu di dalam doktrin perjamuan kudus, saudara, itu mereka menyatakan bahwa ketika roti dan anggur itu ketika perjamuan kudus itu terjadi, maka transubstansi itu artinya roti dengan anggur itu betul-betul darah Kristus, begitu, ya. Terus yang berikut ada cawan perjamuan kudus itu dilarang oleh orang awam. Terus doktrin tentang 7 sakramen. Kalau kita kan hanya punya 2 sakramen yang diterapkan dalam ini, sakramen perjamuan kudus dan baptisan. Tapi dalam RK atau orang Katolik itu mengenal yang 7 sakramen. Yang berikut ada Salve Maria, saudara, ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 18, ya. Namun saudara, yang terjadi setelah ini
Itu kan terjadi puncaknya reformasi, saudara. Muncul lagi ada hal-hal di mana setelah reformasi terjadi kontra reformasi, yang di mana ada keberatan-keberatan daripada pihak Roma Katolik, sehingga akhirnya menjadi satu dibuatlah sebuah konsili itu dimana konsili Tren, saudara. Ya, nah, saudara, ketika tadi saya katakan bahwa kontra reformasi itu terjadi setelah tadi saya katakan bahwa kesalahan itu mungkin pada tahun 1500-an, maka itu pas momen-momen puncak reformasi, dan di dalam puncak reformasi itu keberatan daripada orang-orang atau Roma Katolik ini, saudara, memberikan bantahan-bantahan, bahkan membuat sebuah konsili Tren yang kita kenal. Nah, saudara, Gereja Roma Katolik ini juga saat itu berpendapat bahwa Alkitab bukanlah untuk orang awam, saudara, sehingga orang awam dilarang untuk membaca atau memiliki Alkitab. Nah, saudara, salah satu pernyataan itu dikeluarkan oleh Paus Clemens IX, saudara. Dia mengatakan begini: kami dengan keras melarang mereka ini maksudnya orang awam, untuk memiliki buku perjanjian lama dan perjanjian baru dalam bahasa kasar atau bahasa biasa, ya. Terus begitu juga ada seorang bernama Alphonse de Ligione. Dia mengatakan begini, saudara: kitab suci dan buku-buku perdebatan tidak boleh diizinkan dalam bahasa kasar atau bahasa keseharian, sebagaimana juga tidak boleh dibaca tanpa izin. Jadi kalau mau baca sesuatu Alkitab itu harus ada izin yang tertulis, saudara. Ya, bahkan salah satu poin dari konsili Tren itu, saudara, itu memberikan paparan seperti ini, saudara, tentang kita, saudara. Ini poin dari para konsili Tren ini. Dalam konsili Tren salah satu ini sebenarnya ada bahasa Inggrisnya, saudara, saya potong supaya kita langsung baca bahasa saya. Bahasa Tren mengatakan yang begini: berdasarkan pengalaman jelas bahwa jika kitab suci yang diterjemahkan dalam bahasa kasar tanpa pandang bulu diizinkan bagi semua orang akibat keberanian pada titik ini mengacu pada keputusan para uskup dan inkuisitor dengan nasihat dari imam atau konfesor, boleh mengizinkan pembacaan Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang kasar oleh para penulis Katolik. Bagi orang-orang yang menurut penilaian mereka, iman dan kesalehannya justru diperkuat dan bukan diperlemahkan karena pembacaan tersebut. Izin tersebut haruslah berupa izin tertulis. Jadi kalau saudara membaca Alkitab atau hal-hal yang dalam tulis teologis itu perlu ada izin daripada uskup-uskup atau inkuisitor, ya. Yang berikut, saudara, Roma Katolik juga memasukkan sejumlah kitab apokrifa ke dalam kitab suci Deuteronomi, dan dipercayakan bahwa kitab-kitab apokrifa ini levelnya itu setara dengan kitab suci, saudara. Nah, ini kurang lebih ini ada beberapa kitab saya sebutkan di situ, saudara. Saudara bisa lihat, ya. Itu di situ ada Esdras, ya. Ada Esdras, ada kitab Tobit, Yudit, ya. Terus ada kitab Ester, ya. Terus kebijakan Salomo, Yesus bin Sirach, ya, Baruk, dan lain-lain, saudara. Saudara bisa lihat. Dan juga, saudara, dalam katekismus daripada Katolik Roma, Gereja Katolik itu, dalam nomor 128 itu memberikan paparan begini, saudara. Dia mengatakan begini: gereja menerima dan menghormati 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru sebagai diilhamkan. Jadi, saudara, sebenarnya itu yang kita kenal itu kan 39 kitab PL dan 27 kitab PB.
Nah, kenapa sampai dengan dikatakan bahwa 46? Karena adanya penambahan kitab-kitab apokrifa itu, saudara, sehingga menjadi 46. Ya, nah ini dan tradisi ini, saudara, itu disamakan dengan Alkitab, saudara. Ya. Jadi termasuk tulisan Bapak Gereja, ya, keputusan Paulus, keputusan konsili, ya, itu diangkat setinggi setara dengan Alkitab, saudara. Ya, begitupun konsili Vatikan II itu menyatakan bahwa tradisi dan kitab suci itu harus diterima dan dihormati dengan rasa hormat yang sama. Ya, di situ. Jadi tidak tidak ada dikatakan di situ bahwa Alkitab lebih tinggi. Dia tidak mau, dia menolak itu. Dia mau harus setara antara tradisi dan juga kitab suci, itu harus diterima kita bersama, saudara. Nah, saudara, yang berikut, saudara, kalau kita lihat ini Konsili Vatikan II, saudara, ini mengatakan begini: dengan demikian, maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Jadi mereka menyatakan bahwa wahyu Allah itu bukannya hanya lewat kitab suci, saudara. Ya, maka dari itu keduanya, ya, itu baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Ya, ini Konsili Vatikan II, saudara. Ya, yang berikut, saudara, ada juga Ingrid Listiati. Dia mengatakan begini: dengan demikian, kita ketahui gereja Katolik tidak mengatakan bahwa kitab suci lebih tinggi atau lebih penting dari tradisi suci, melainkan menekankan sesuatu kesatuan antara keduanya, yaitu kitab suci dan tradisi suci pada tingkat yang sama, karena keduanya berasal dari Tuhan dan mengarahkan umat beriman kepada Tuhan. Gereja Katolik tidak merendahkan kitab suci dalam hal ini, melainkan hanya menyampaikan bahwa kitab suci bukan satu-satunya pedoman iman, karena memang Tuhan menyampaikan sabdanya tidak hanya melalui kitab suci. Ya. Jadi mereka menyatakan bahwa kitab suci dan tradisi itu setara, saudara. Ya. Tadi saya teringat bahwa bayangkan, saudara, di dalam Mazmur itu kan dikatakan bahwa berbahagialah orang yang coba kita lihat Mazmur 1, ya, ayat 1. Itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan bahwa orang yang suka akan Taurat Tuhan itu adalah orang yang paling berbahagia, saudara. Ini tidak menyatakan bahwa tradisi di sini, saudara. Ya, bahkan, saudara, beberapa bulan yang lalu itu Patris Allegro, Pak Romo Patris Allegro itu membuat tulisan seolah-olah bahwa Martin Luther itu mengeluarkan kitab-kitab apokrifa yang diakui setara dengan kitab suci, atau dia mengklaim bahwa kitab suci itu, saudara, dia mengatakan bahwa kalau Martin Luther itu mengambil dan membuang firman Tuhan atau firman Allah. Tapi kalau kita lihat, saudara, itu sudah dibantah oleh Pak Diki juga, saudara, di dalam channel YouTube-nya Verbo Veritatis. Kurang lebih saya akan menampilkan tampilan daripada komentar daripada Pak Patris Allegro, saudara. Ya, ini Pak Romo Patris Allegro punya komentar di sebelah kiri saya ini, ya, saudara, di sebelah sini, dan sebelah sana itu saya mengambilnya dari materi dari Pak Verbo, saudara. Nah, ini kurang lebih Pak Romo Patris ini mengatakan begini: penghapusan kitab dari Alkitab. Dia mengatakan bahwa salah satu langkah kontroversial Luther adalah menghapus beberapa kitab dari Alkitab yang selama lebih dari 1000 tahun diterima dalam tradisi kekristenan.
kitab-kitab yang dihapus adalah ini ada 1 sampai 8 kurang lebih. Ada Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Salomo, Sirah, Baruk, 1-2 Makabe, dan bagian dari Daniel dan Esra. Nah, saudara lihat, sebenarnya ini telah dipantau oleh. Kalau Pak Patris mengatakan di situ, saudara, bahwa 1000 tahun diterima di dalam tradisi Kristen, maka kalau kita melihat review dari apa yang Pak Feum sajikan atau Pak Dik sajikan itu, saudara lihat, itu apostolik kanon itu muncul pada tahun berapa? Tahun 380. Sedangkan saudara lihat itu tahun 380. Bahkan itu menolak tafsiran, saudara. Itu hanya ada 1 sampai 4 Makabe dan masuk 151, saudara. Itu di dalam manuskrip yang ada dalam tahun 380 itu, saudara. Sedangkan di kanon-kanon sebelum dari tahun 100 itu sampai pada tahun 38 ini tidak ada itu, saudara. Jadi kalau dia mengatakan itu, apa dasarnya mengatakan bahwa 1000 tahun ya atau ribuan tahun itu telah diterima di dalam tradisi Kristen? Sedangkan itu baru muncul di tahun 380. Sedangkan kekristenan itu muncul dari abad pertama, saudara, tahun terakhir. Nah, ini perlu dipertanyakan dan sampai saat ini patut sekali bahwa itu telah diminta untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan Bapak Dr. Deki, tapi itu menolak sampai saat ini ya. Saya pikir harus bisa dipertanggungjawabkan juga tulisan-tulisannya ini, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat, maka dari sini kalau kita lihat lagi ada ini saya mengutip dari ensiklopedia berbeda. Dia mengatakan begini, kami tahu kitab-kitab mana yang membentuk perjanjian lama pada zaman persis sebelum kelahiran Yesus, dan kami tahu kitab-kitab mana yang dianggap oleh Yesus dan rasul-rasulnya sebagai Alkitab mereka. Adalah jelas bahwa pada zaman Yesus kitab suci Ibrani umumnya terdiri dari 39 kitab yang kita kenal sekarang sebagai perjanjian lama. Ya. Jadi di situ jelas bahwa 39 kitab. Ya. Berikut bukan 49 kitab seperti yang dikatakan. Nah, saudara lihat ini komentar yang diambil dari komentar Josephus, saudara. Dia memberikan komentar ini. Josephus menganggap bahwa kanon perjanjian lama sudah terbentuk sejak zaman Artasasta, saudara. Zaman dari Esra. Inilah kata-katanya. Yang ini kata-kata dari Josephus. Kami mempunyai hanya 22 kitab, berisikan sejarah dan semua sama, kitab-kitab yang dipercaya sebagai ilahi. Dari kitab-kitab ini, 5 adalah kitab-kitab Musa, berisikan hukum-hukumnya dan tradisi tentang asal-usul dari umat manusia sampai pada saat kematiannya. Dari saat kematian Musa sampai pada pemerintahan Artasasta, nabi-nabi yang menggantikan Musa menulis sejarah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman mereka sendiri. Dalam 13 kitab, 4 kitab sisanya terdiri dari nyanyian pujian bagi Allah dan ajaran-ajaran tentang tingkah laku manusia. Dari zaman Artasasta sampai zaman kita sendiri, setiap peristiwa memang telah dicatat, tetapi catatan ini tidak dianggap layak untuk mendapat penghargaan yang setara dengan kitab-kitab yang mendahului mereka. Karena tidak adanya rangkaian yang tepat dari nabi-nabi, ini merupakan bukti praktis dari semangat dalam mana kami memperlakukan kitab suci kami. Karena sekalipun ada masa yang begitu lama yang telah berlalu, tidak ada orang yang telah berusaha untuk menambah atau menyingkirkan atau mengubah atau satu suku kata pun, dan merupakan naluri dari setiap orang Yahudi sejak ia lahir untuk menganggap kitab suci ini sebagai ajaran dari Allah dan untuk mematuhinya, dan jika diperlakukan dengan
sukacita meletakkan nyawanya demi mereka. Jadi yang diakui itu hanya 39 kitab PL. Waktu di sini dikatakan itu 22 itu saudara, itu telah dijelaskan di situ tadi ada 5 kitab Musa, terus ada 13 kitab dan 4 sisa kitabnya itu dari nyanyian dan pujian. Nah, kenapa saudara kok itu jadi bukannya 39 tapi 22? Karena apa? Misalnya kalau di dalam perjanjian lama itu kan kita kenal 1-2 Samuel. Itu tidak, itu 1-2 Samuel itu digabungkan saudara. Ya, misalnya 1-2 Tawarikh itu digabungkan jadi satu. Jadi tepatlah ya jumlah kitab itu. Jadi tidak ada pengurangan atau penambahan. Dia tetap 39 kitab saudara. Ya. Bahkan Biblia Hancock juga lanjut dari komentar ini. Perjanjian lama bahasa Ibrani terdiri dari kitab-kitab yang persis sama seperti perjanjian lama bahasa Inggris kita, tetapi dalam susunan yang berbeda. Dengan menggabungkan 2 kitab dari Samuel itu dia menjelaskan raja-raja dari ada 1-2 raja-raja itu digabungkan juga. Terus dengan Tawarikh menjadi satu dan menggabungkan Esra dan Nehemia menjadi satu dan 12 kitab nabi-nabi kecil menjadi satu. Maka 24 kitab-kitab ini adalah sama dengan 39 kitab kita saudara. Ya. Jadi Yosefus melanjutkan mengurangi jumlah ini, mengurangi jumlah itu menjadi 22 kitab untuk membuatnya sesuai dengan alfabet bahasa Ibrani saudara. Dengan menggabungkan kitab Rut dengan Hakim-Hakim, terus dia menggabungkan 2 ratapan dengan Yeremia sehingga menjadi 22 sesuai dengan alfabet Ibrani. Nah saudara, inilah kenapa dasar bahwa Alkitab itu adalah firman Allah gitu saudara. Ya, bahkan di dalam Wahyu itu menyatakan begini saudara. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Maka pertanyaannya adalah kepada Pak Patris, itu siapa yang menambahkan dan siapa yang mengurangi? Kalau Martin Luther mengeluarkan kitab-kitab apokrifal dan tetap pada 39 kitab, maka sebenarnya siapa yang menambahkan di sini? Nah itu salah satu pertanyaan dari kita. Berikut juga dikatakan di dalam Matius pasal 15 ya, ayat 3, 6 dan 9 dikatakan begini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang? Orang ini tidak wajib menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Percuma mereka beribadah kepada sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi di sini mau menunjukkan bahwa tradisi saudara itu tidak lebih tinggi daripada perintah Tuhan atau Taurat Tuhan saudara. Ya, bahkan di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawar kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Dalam terjemahan National English Version saudara. Ya, nah itu menerjemahkan the tradition of man. Ya, yang dikatakan ajaran turun-temurun. Ya. Jadi katakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawar kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Miller Erickson memberikan komentar begini. Bila Alkitab dijadikan sumber utama dari pemahaman teologis kita, maka kita tidak mengesampingkan semua sumber lain sama sekali. Akan tetapi sumber-sumber masukan lainnya itu tidaklah sepenting Alkitab. Jadi maksudnya kita tidak menolak tradisi saudara, sepanjang tradisi itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kalau tradisi itu kontra atau kontroversi terhadap bertolak belakang dengan firman Tuhan, maka kita wajib untuk menolak itu saudara. Ya. Jadi orang Kristen tidak anti terhadap tradisi sepanjang tradisi itu masih sesuai dengan firman Tuhan saudara. Nah saudara,
Tadi itu sedikit paparan saya itu alasan kenapa terjadinya sola scriptura. Terjadinya salah satu semboyan pilar sola scriptura di dalam reformasi. Alkitab sebagai sumber prima atau sumber sejati, sumber kebenaran, ya, hanya Alkitab, ya. Nah, saudara, yang berikut tadi saya katakan bahwa kita membahas selain membahas tentang sola scriptura, kan kita juga melihat tentang Alkitab sebagai otoritas tertinggi, saudara. Nah, dasarnya apa, saudara? Dasarnya kita bisa melihat di dalam 2 Timotius 3 itu, saudara. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 itu dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, sering kita mengatakan ini membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi kita akan lihat, akan diperkaya lagi, saudara. Ya, bukan hanya ini saja, saudara. Ya, ya. Jadi dasar Alkitab, sola scriptura itu salah satunya ya 2 Timotius 3 ini, saudara. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Alkitab atau kitab suci itu adalah firman Allah. Ya. Nas menerjemahkan Al-Scripture is inspired by God. Ya, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Ya. Saudara, yang berikut, saudara, kita lihat. Kalau tadi saya katakan bahwa Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan dasar Alkitab itu saya katakan tadi salah satu ayat teks itu 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Kita juga bisa melihat bahwa pengakuan dari Alkitab sendiri, saudara, itu bisa kita lihat, ya, menunjukkan bahwa Alkitab memiliki otoritas itu. Ya, pengakuan dari Alkitab sendiri itu apa? Yang pertama, saudara lihat, dalam Alkitab itu berulang kali dikatakan bahwa Allah berfirman. Saudara lihat itu contohnya di dalam Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1, ya, ayat 2, 4 dan 7. Ini saya mengutip teks-teks yang dari Yeremia pasal 2, 4 dan 7. Nah, pasal 1 ayat 2, 4 dan 7. Di situ dikatakan, Yeremia pasal 1 ayat 2 dikatakan, dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ya. Jadi Alkitab berulang kali dikatakan Allah berfirman, Allah berfirman. Yang berikut di ayat 4, Allah berfirman. Ayat itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Yang berikut di ayat 7 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Ya. Jadi selain Alkitab berulang kali dikatakan bahwa Allah berfirman, di sini juga dikatakan bahwa dalam Alkitab berulang kali juga dikatakan bahwa Allah menyuruh orang untuk menuliskan firman-Nya, saudara. Nah, contohnya di mana, saudara bisa lihat, itu saya tahu di situ di dalam Keluaran pasal 34 ayat 27. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Yang berikut di dalam Yeremia 30 ayat 1 sampai 2, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan. Maka dikatakan, tuliskanlah segala perkataan. Ya. Jadi kalau tadi kita katakan Allah secara berulang kali, ya, berkata, dikatakan bahwa Allah berfirman, terus ada juga berulang kali dikatakan bahwa Allah menyuruh orang untuk menuliskan firman-Nya. Bahkan saudara di dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai 2 itu dikatakan secara jelas menyebutkan bahwa Alkitab, yaitu perjanjian lama, adalah firman Allah yang dipercayakan oleh orang-orang Israel, saudara. Ya, saudara lihat, dikatakan di sini, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat 2. Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Saudara lihat itu kepada siapa? Orang yang bersunat siapa sih? Itu orang Yahudi, saudara. Ya. Jadi dipercayakan firman Allah. Imannya tidak bisa tapi saudara. Ya. Saudara lihat ada juga
kata-kata Nabi atau penulisnya atau penulis perjanjian lama itu dianggap sebagai kata-kata Tuhan atau kata-kata Roh Kudus. Ya, kita lihat contohnya saudara. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 22. Ya. Jadi penulis perjanjian lama itu diakui, itu dibuktikan di dalam perjanjian baru bahwa itu adalah kata-kata daripada Tuhan. Saudara lihat Matius pasal 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, saudara. Ya. Jadi yang difirmankan Tuhan oleh Nabi itu dikatakan adalah firman Tuhan. Ya. Dianggap sebagai kata-kata Tuhan sendiri. Ya. Yang berikut itu di dalam Mazmur 95 ayat 7 sampai 9. Ya, 7b sampai 9. Itu dikatakan begini. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suara Tuhan. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di masa di padang gurun. Ayat 9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatan. Siapa yang melakukan itu perbuatan semua? Itu Musa yang melakukan. Tapi kenapa dikatakan bahwa Allah yang melakukan? Jadi itu jelas di situ dikatakan seolah itu apa kata-kata yang di perjanjian lama itu dikatakan kalau itu adalah kata-kata Tuhan sendiri, saudara. Ya. Dan bukti lain, saudara. Bukti lainnya apa, saudara? Kita lihat. Bukti lain. Alkitab bisa bersatu dengan harmonis, saudara. Saudara lihat. Kenapa saya katakan Alkitab itu bisa bersatu dengan harmonis? Yang pertama, Alkitab itu ditulis dalam jangka waktu kurang lebih 1500 sampai 1600 tahun. Sudah lihat pada zaman yang sama, ya. Oleh kurang lebih 40 orang, saudara, ya, yang hidup pada zaman yang berbeda, mempunyai latar belakang yang berbeda, saudara. Ya, ada yang petani, ada yang gembala, ada sebagai nabi, sebagai nelayan, sebagai raja, ya, dan sebagainya. Banyak yang tidak kenal satu sama lain, namun ditulis, ya, apa ketika mereka menulis itu semua, ya, ketika digabungkan itu tergabung secara harmonis, ya, tidak kontradiksi satu dengan lain, secara harmonis. Saudara bayangkan kalau saya kasih tugas saudara, ini Om Fence tulis satu apa, Pak Jim tulis lain, tapi giliran waktu digabungkan itu kok jadi satu apa, satu komplit begitu. Bayangkan, jadi sepanjang kurang lebih 1500 atau 1600 tahun itu ditulis oleh orang yang di beda zaman, ya saudara, oleh 40 orang, ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang petani, ada yang gembala, ya, ada nabi, ada nelayan, ya. Namun ketika digabungkan itu sangat harmonis sekali, saudara. Ya. Nah, saudara, yang berikut, saudara, yang berikut. Kalau yang tadi yang pertama itu saya katakan bahwa bisa dipersatukan secara harmonis. Yang kedua itu Alkitab tidak bisa habis dipelajari. Kenapa saya katakan bahwa Alkitab tidak bisa habis dipelajari, saudara? Kalau saudara baca buku lain, saudara, karena pun di tebal itu, saudara, ya, maka suatu saat saudara pasti akan belajar dengan habis, saudara. Bisa habis dipelajari. Bahkan yang teori itu saudara bisa tahu semua konsep teorinya begini. Grand teori dalam ini buku ini apa, kamu sudah tahu lah. Sudah bisa tahu. Tapi saudara berbeda dengan kita, saudara. Makanya saya katakan dia tidak bisa habis dipelajari. Ya. Selalu ada sesuatu hal yang kita dapatkan dari kita. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau buku lain itu sebagai apa? Sekalipun itu buku itu misalnya sekalipun dia besar atau banyak berisi, saudara, ya, tetapi kalau terus diambil dia punya ibarat apa, dia punya isi di dalamnya, ini pasti habis, saudara, ya. Kita belajar, tapi berbeda dengan kita tidak, saudara, ya. Kalau saudara belajar Alkitab, ya, sekalipun semakin lama saudara makin banyak membaca, semakin banyak saudara mengerti dengan Alkitab. Tetapi aneh saudara-saudara,
akan melihat bahwa makin banyak juga hal-hal yang baru saudara mengerti tentang Alkitab. Jadi semakin saudara banyak belajar, semakin saudara banyak mengerti dari Alkitab, tapi semakin juga saudara makin merasa bahwa ada banyak hal yang saudara belum tahu dari Alkitab. Itulah keunikan dari Alkitab dan buku-buku yang lain, saudara. Yang berikut, saudara, manusia tidak bisa mempelajari Alkitab secara tuntas, saudara. Ini bukan demikian, saudara. Ya. Apalagi mengarang. Dan itu hanya Tuhan yang mampu membuat Alkitab sekomplit itu, seharmonis itu, saudara. Ya. Yang berikut, yang kedua itu, yang ketiga itu, semua buat dalam atau ramalan yang terjadi dalam Alkitab itu terjadi dengan tepat, saudara. Ya. Ya. Manusia meramal secara intelektual. Contoh, kalau kau mau hujan itu biasa ada ramalan cuaca. Kalau kau mau berangkat di Sabu, di Rote, di Alo, kan kau lihat ramalan cuaca. Kalau misalnya lagi pade atau apa, kau selalu melihat ramalan cuaca. Tapi saudara, bisa saja besok itu berubah. Dikasih tahu besok akan hujan, ternyata besok tidak hujan, saudara. Bisa meleset. Itu secara ilmiah, secara dunia ilmu pengetahuan itu bisa meleset. Tapi Alkitab tidak, saudara. Ya. Alkitab secara akurat bisa meramalkan segala sesuatu terjadi tepat, ya. Tidak meleset, saudara. Ya. Yang berikut, kalau saudara lihat nubuat atau ramalan-ramalan yang terjadi di dalam Alkitab, saudara, itu dengan tepat. Jadi coba saudara, saya minta untuk buka firman Tuhan. Tadi saya belum bisa untuk kasih muncul di slide, saudara. Coba saudara buka, ini saya kasih tahu saya. Mazmur 22. Mazmur 22. Ya. Ayat 1 ayat 8, ayat 9. Coba saudara baca. Mazmur. Terus yang satu, coba siapkan Matius pasal 24 ayat 2. Matius pasal 24 ayat 2. Mari kita lihat. Mazmur 22 ayat 1, 8 dan 9. Coba anak kecil baca. Mazmur pasal 22 ayat 1, 8 dan 9. Untuk pemimpin kedua menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Yang menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Coba saudara buka di Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun. Ia Matius 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, saudara kalau lihat dari ini Matius 24 ayat
kedua itu dibuktikan pada waktu apa? Kalau di Mazmur tadi dibuktikan ketika apa? Waktu Yesus mau mati, saudara. Ya, yang berikut. Ya kalau tadi dikatakan ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tepat. Saudara lihat ketika di Matius. Tapi kalau di Matius itu, saudara lihat waktu ketika di Matius itu bicara tentang tidak ada satu batu pun. Itu digenapi di mana? Ketika ya tahun 70 zaman Titus. Dan itu terjadi semua secara nyata, saudara. Saudara bayangkan. Ya. Bahkan saudara, Alkitab itu tahu bahwa bumi itu bulat, saudara. Sampai sekarang masih ada yang bilang bumi datar, ya saudara. Kalau bumi datar, ya. Bahkan kalau saudara lihat di dalam teks, Yesaya pasal 40, Yesaya pasal 40, ayat yang ke-22, saudara. Ya. Yesaya 40 ayat 22. Sudah apa? Silakan baca, kakak Afen. Coba kalau siapa hari? Mari bisa. Yesaya 40 ayat 22, dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ya, jadi saudara bayangkan, itu ribuan tahun baru apa manusia itu mengetahui. Ya, itu zaman siapa? Columbus. Saudara bayangkan, ilmu pengetahuan bahwa kasih tahu bahwa bumi itu bulat, Alkitab mengatakan bumi itu bulat. Bahkan saudara bisa lihat, kalau orang bilang bumi datar itu mengatakan bahwa bumi itu tidak bulat, bumi itu datar, seolah-olah ada ujung kiri dan ujung kanan, saudara. Tapi saudara kalau bisa lihat lebih spesifik, itu saudara bisa lihat di dalam Ayub pasal 26 ayat 7. Coba saudara lihat Ayub pasal 26 ayat 7. Dan mungkin saya minta bisa orang membacakan. Baru kita lihat. Allah membintangkan utara di atas kesonan dan menggantungkan bumi pada siapa. Ya. Jadi saudara lihat, taruh bumi di mana? Di mana? Tempaan kan? Sekarang waktu tadi waktu dulu itu tadi, Befanci, bagaimana aku menjelaskan? Kita yang tadi kata bagaimana menjelaskan? Ya, ternyata daripada sama dengan apa yang saya. Bahwa saudara lihat, itu menggantungkan di apa tadi Ayub mengatakan menggantungkan di apa? Hah? Ya. Terus bumi coba baca ya. Ya. Saudara lihat, kalau misal beta gampang lihat, maka yang mengelilingi apa? Apa kan? Jadi membuktikan bahwa memang daratan itu ada dalam tempat. Jadi itu putaran bumi, benar-benar bumi itu bulat dan itu daratan itu ada di dalam tengah-tengah. Makanya kita gantung di tengah-tengah. Itu Ayub dengan jelas menyatakan itu, saudara. Luar biasa ya, saudara. Jadi ini yang luar biasanya kita ini, saudara. Ya. Bahkan saudara, tahun 1492 ya, tepatnya abad ke-15, yaitu Columbus ya, ini tahun 2007 ya. Tetapi saudara, Alkitab menulis itu kalau kita hitung dari zaman Columbus ke zaman Yesaya, maka kurang lebih itu sekitar 7 abad sebelum Masehi. Itu sudah ditemukan dari tulis sama kita, saudara. Ya, atau kurang lebih ya sekitar 2000 tahun sebelum Columbus ya. Dan bahkan dalam Alkitab Ayub itu lebih kuno lagi, saudara. Ya. Jadi dari mana ini penulis-penulis Alkitab ini mengetahui itu hal, saudara? Ya.
Pada saat itu tidak ada seorang pun saudara penulis atau satu manusia pun yang tahu tentang ini. Karena zaman itu belum ada astronom, saudara. Ya, jadi jelas bahwa mereka mengetahui hal itu karena Allah yang bilang. Ya, jadi semua membuat ramalan itu betul terjadi dengan tepat, bahkan termasuk bahwa bumi bulan itu betul jelas. Ya berikut saudara yang tepat. Yang keempat itu Alkitab tetap terpelihara sampai sekarang. Padahal Alkitab adalah buku yang paling kuno, tapi tetap terpelihara sekarang. Sudah lihat buku-buku lain sudah hancur, susahnya, tapi Alkitab masih terpelihara sekarang. Yang berikut, padahal banyak orang yang menyerang Alkitab. Kita ingat dulu kalau saya salah di dalam waktu zaman, kalau tidak salah Kaisar Diocletianus kalau tidak salah, itu dia bantai orang Kristen itu tidak jelas, dibantai, babat, sulit tahu bisa. Bahkan buku-buku, kitab-kitab yang lama waktu itu dibaca dimusnahkan semua. Tapi waktu babat, sulit tahu habis. Makanya ada istilah semakin dibabat semakin merah. Tapi itu dia Diocletianus, dia bantar paling kecil. Dia ketemu orang Kristen dari babat, karena dia mulai babat, dia mulai rasa mempengaruhi dia punya posisi politis waktu itu dia sebagai kaisar. Karena semakin bagus tapi semakin banyak, sehingga dia nanti kita akan berpengaruh pada dia punya ini. Masyarakat akan mendorong, sehingga akhirnya dia mengeluarkan sebuah edik ibarat toleransi beragama. Jadi orang Kristen diperbolehkan untuk tetap hidup, ya waktu itu. Jadi tidak dibunuh. Jadi bapak-bapak sampai capek sendiri mengeluarkan edik. Muncullah di zaman Konstantinus itu dia keluarkan edik Milano, yang dimana memperbolehkan orang Kristen untuk tetap beribadah, bahkan membangun rumah-rumah ibadah. Itu zaman Konstantinus. Tapi waktu zaman Diocletianus, itu hancur-hancuran. Orang Kristen paling teraniaya di sini. Ya. Jadi saudara bayangkan, Alkitab tetap terpelihara, padahal banyak orang berusaha untuk memusnahkan, maka membabat orang Kristen, memusnahkan Alkitab, tapi tetap. Bahkan ada dulu, ya, seorang bernama Pompei, ini saudara, ya, Pompei ini, dia ini pernah menulis sebuah buku dengan judul itu The End of Reason, ya. Dia menyerang Alkitab, dia bilang begini, dia buku itu di kemudian hari akan sangat laris dan Alkitab akan didapatkan di museum. Tapi yang terjadi apa? Pompei setelah dia mati, ya, dia buku akan bisa temukan di museum, tapi Alkitab sampai saat ini tidak masih pegang. Pompei. Yang berikut saudara, ada juga yang bernama Voltaire. Voltaire itu begitu membenci kekristenan, dan dia juga mengatakan, dia membuat sebuah buku, ya, saudara. Voltaire, dia buku itu saya lupa, ya, saudara. Tapi dia memberikan lubatan, dia bilang begini, 1000 tahun atau 100 tahun, Voltaire bilang 100 tahun setelah dia mati, ya, Alkitab hanya akan ditemukan di museum. Saudara tahu, 100 tahun tepat setelah dia mati, itu dia punya tempat di mana dia mengatakan bahwa Alkitab akan ditemukan di museum. Itu rumah itu dibelilah oleh Geneva Bible Society, saudara. Jadi Geneva beli itu rumah. Saudara tahu, itu Alkitab itu isi itu rumah penuh dari lantai sampai langit-langit, saudara. Penuh. Voltaire tadi bilang apa? Alkitab hanya akan didapat di museum. Tapi terbukti, saudara. Tempat di mana dia mengucapkan itu kata, Alkitab penuh dari itu lantai bawah sampai langit-langit itu. Ya. Jadi Alkitab tetap terpelihara sampai saat ini. Ya.
Segala itu diserang selama ribuan tahun dan menunjukkan ini secara jelas bahwa Allah melindungi bukunya, saudara. Ya. Buku karangannya, Allah melindungi buku karangannya, saudara. Ini penting, saudara. Ya. Jangan jadi kalau saudara, karena kita berpikir bahwa kita bukan Tuhan, dan mari kita merenungkan hal ini, saudara. Segala sesuatu yang dibuatkan secara persis tepat, bahkan saat dia adalah buku kuno, setiap buku sudah hilang tapi dia bisa bertahan saat ini. Dan saudara, yang berikut itu adalah konsekuensi Alkitab sebagai firman Allah. Ada beberapa hal, saudara, konsekuensi. Situ saya uraikan ada beberapa hal. Yang pertama, satu hal yang perlu ditekankan adalah kalau kita memang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, kita juga harus percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Bukan hanya mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, tapi kita juga harus mengatakan bahwa Alkitab hanya satu-satunya firman Allah, satu-satunya firman Allah. Yang berikut, memang semua agama yang punya Alkitab, saudara, sendiri-sendiri, dan setiap agama mengakui kitab sucinya sebagai firman Allah, saudara. Tetapi karena kitab suci dari agama yang satu bukan hanya berbeda, tetapi bahkan bertentangan dengan Alkitab, ya, maka tidak mungkin semua kitab suci itu adalah firman Allah. Jadi kalau misalkan kami mengatakan bahwa di agama A dan agama B itu juga kitab suci, maka kita sebenarnya sedang memposisikan setara antara ketemu Alkitab dengan Alkitab yang lain. Jadi kita harus ingat itu, saudara. Allah itu esa, ya, dan ia tidak berbicara dengan lidah yang bercabang, saudara. Karena itu hanya ada satu kitab suci saja yang betul-betul adalah firman Allah. Kalau kita mengakui Alkitab kita sebagai firman Allah, maka kita tidak boleh mengakui kitab suci agama lain juga sebagai firman Allah. Dan karena itu kita tidak boleh menggunakan kitab suci agama lain sebagai dasar ajaran kita. Dan ini adalah sesuatu yang logis, saudara. Ya, bukan sikap fanatik yang pikir atau fanatik yang tidak. Tapi ini adalah sesuatu yang logis, saudara. Kita memilih teguh kita Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara, ya, saya akan kalau saudara lihat di sini saya menunjukkan tentang ilham, ya. Ilham itu dari kata Yunani theos enestos, artinya dinafaskan oleh Allah, ya. Nah, ini memang peran yang sangat penting dalam penulisan Alkitab, saudara. Makanya Paul Enns memberikan komentar begini: inspirasi merupakan suatu keharusan untuk memelihara wahyu Allah. Allah telah menyatakan dirinya, namun apabila catatan dari pernyataan itu tidak dicatat dengan akurat, maka wahyu Allah patut dipertanyakan. Jadi inspirasi menjamin keakuratan dari wahyu itu. Ya, baik saudara, ini ada beberapa orang yang memberikan pandangan mengenai pengilhaman Alkitab. Ya. Milan Erickson bilang begini: pengaruh adikodrati Roh Kudus atas para penulis kitab dalam Alkitab sehingga membuat hasil karya mereka menjadi suatu catatan yang akurat tentang pernyataan atau yang menyebabkan karya mereka benar-benar merupakan firman Allah. Yang bagi Paul Enns juga menyatakan lagi, pimpinan Roh Kudus pada para penulis sehingga meskipun penulis dilakukan sesuai dengan gaya dan kepribadian mereka, hasilnya adalah firman Allah yang tertulis, yang berotoritas dan patut dipercaya dan bebas dari salah dalam ortograf yang asli. Warfield mengatakan begini: suatu pengaruh supranatural dari Roh Allah yang menggerakkan para penulis kitab suci sehingga tulisan mereka dinyatakan memiliki kepatutan, dipercaya dan bersifat ilahi. Nah, ini dasar Alkitab yang saya tidak sempat tahu, saudara. Saudara bisa catat di sini 2 Timotius 3 ayat 15 bahwa Alkitab itu diilhamkan Allah. Ya, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Ya. Terus yang berikut ada perhatikan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1
ayat 16, ya, Kisah Para Rasul 28 ayat 25, terus 1 Korintus pasal 2 ayat 13 dan lain-lain, saudara. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal penting latar belakang munculnya sola scriptura. Kita tadi sudah lihat bahwa skisma yang terjadi disebabkan karena telah menyeleweng atau keluar dari ajaran-ajaran kitab suci, sehingga muncul ada beberapa dalil-dalil yang saya tunjukkan tadi, sehingga puncak pada reformasi Luther dan mengeluarkan adanya 5 pilar gereja, ya, salah satunya itu sola scriptura. Dan kita membahas juga tentang otoritas tertinggi sola scriptura atau Alkitab, hanya Alkitab dengan dasar-dasar teologis. Terus juga kita akan melihat tentang peran Alkitab dalam iman Kristen, saudara. Ya, ini saya tulis, saya langsung saja, saudara. Ya, ini otoritas mutlak dalam kehidupan orang Kristennya. Alkitab berisi nilai moral dan aturan hidup yang luhur, mengatur semua relasi manusia. Jadi mulai dari saudara lihat, saudara mau belajar tentang apa? Mau tentang moral, Alkitab membahas secara terperinci dalam sikap saudara. Bahkan saudara mau bahas tentang kasih, saudara bisa lihat secara terperinci di dalam 1 Korintus 13 dan lain sebagainya. Kalau saudara mau lihat juga, saudara, saya lihat paparan saya yang kedua, saya tahu otoritas mutlak dalam pengenalan tentang Allah, saudara. Ya, Alkitab adalah wahyu khusus Allah, satu-satunya sumber pengenalan akan Allah dan kebenaran, saudara. Jadi untuk kita mengenal Allah, maka kita hanya bisa kehidupan dari kitab suci, saudara. Yang berikut, Alkitab juga menguji pengalaman, saudara. Ya, dari semua pengalaman orang percaya itu harus diuji dan dipimpin oleh kebenaran kita. Jadi kalau itu pengalaman, itu tidak bisa menjadi satu ajaran, tapi dasar Alkitab itu menjadi ajaran. Jadi pengalaman itu tidak bisa menjadi role model untuk menjadi sebuah ajaran. Misalnya saya berdoa, saya dapat mobil, terus saya praktekkan kepada saudara. Saya berdoa dengan iman sungguh-sungguh, saya akan mendapatkan mobil. Ini pengalaman saya berdoa, saya mendapatkan mobil. Apakah pengalaman yang sama juga akan terjadi pada saudara Venture? Tidak mungkin, saudara. Itu bisa berbeda. Maka saudara, pengalaman saudara itu pun harus diuji oleh firman Tuhan. Ya. Dan yang berikut yang terakhir, saudara, itu pandangan tentang otoritas Alkitab. Tadi saya sudah katakan tentang adanya pandangan liberal dan juga pandangan Calvinis. Nah, kita ada pada pandangan mana? Kita lihat, kalau saudara lihat situ pandangan liberal itu paling kita lihat itu kebanyakan itu dari Karl, saudara. Ya. Karl itu mengasumsikan bahwa Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah berisi firman Allah. Berisinya begini, ketika saudara baca itu firman karena dengan saudara, saudara merasa kesimpulan itu firman, maka itu adalah firman Allah. Ya. Itu asumsi yang digunakan oleh liberal. Terus Neo-Ortodoks juga mengatakan bahwa Alkitab menjadi firman Allah itu secara subjektif saat Allah berbicara melalui itu. Jadi waktu lu baca firman itu berbunyi begini, Allah berfirman. Nah itu kata-kata itu, maka itu kata masuk kategori Allah firman Allah. Tapi berbeda dari Ortodoks, saudara. Ortodoks itu mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, secara objektif, ya, selalu berotoritas terlepas dari penerimaan manusia. Jadi itu Alkitab mempengaruhi lu atau tidak, dia tetap adalah firman Allah. Jadi kitab suci mempengaruhi Anda atau tidak. Jadi dia itu atau Alkitab itu tidak berpatokan pada pengalaman saudara atau saudara tersentuh atau tidak. Saudara tidak tersentuh pun dia tetap adalah firman Allah, saudara. Nah itu juga sama dengan pandangan Calvin, saudara. Ya mungkin itu secara singkat ya, saudara. Saya juga kalau saya minta maaf jika kalau saya memberikan paparan yang kurang maksimal, saudara. Saya membuat materi ini hanya dalam 2 hari, saudara. Ya, kemarin karena kami memutuskan karena ini sebenarnya membawa materi soal skriptura ini Bapak Deki, saudara. Ya karena beliau ada berhubungan, mungkin di momen-momen berikut, saudara, beliau akan memaparkannya secara biasa atau mungkin dari tema-tema yang lain. Ya mungkin itu sampai di sini cukup ya. Mungkin kita akan membuka termin untuk presentasi kita saat ini. Terima kasih.
Baik, silakan ada doa ya Bapak Errol dan juga baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi dikatakan bahwa Kristen tidak menolak tradisi, dan saya rasa memang harus begitu. Karena dalam Alkitab juga di Perjanjian Lama kebanyakan itu menceritakan tentang tradisi orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan sola scriptura ini dikaitkan dengan tadi dikatakan bahwa kalau di Katolik tidak meninggikan Alkitab, tapi ajaran lain, yaitu tradisi tadi, berarti sejajar, kan seperti itu. Di manakah ayat yang pas dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa betul-betul Alkitab ini di atas daripada tradisi orang Yahudi yang digambarkan dalam Alkitab tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bagaimana orang Kristen percaya bahwa betul-betul dari ajaran sola scriptura bahwa kita hanya bersumber pada satu-satunya Alkitab. Pertanyaannya, apakah Alkitab satu-satunya itu adalah sumber yang paling benar dan terbenar? Terima kasih. Karena tadi memang dikatakan bahwa harus diuji dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, ini yang perlu kami mendapat pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa bagi kami semua. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sola scriptura ini dia bisa mempengaruhi pemahaman kita tentang doktrin dan juga dalam praktek Kristen. Contoh, kalau di Pemuda Genit itu punya sebuah yaitu sola scriptura Verbum. Nah, itu bagaimana menghidupi itu di dalam pergumulan pemudanya. Terima kasih. yang mungkin saya lagi. Ya, terima kasih sempat memberikan diberi baik Bapak, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apa alasan apa Bapak tidak alasan yang paling substansi penolakan beberapa kitab yang kitab apa ya? Ada 46 atau berapa yang ditolak. Itu alasan dasarnya apa? Apakah karena tidak sesuai dengan ajaran sebelumnya, atau itu karena berangkat dari tradisi, atau seperti apa memang penjelasan? Yang kedua, ya ada di beberapa aplikasi Alkitab ada yang menandai, ada tulisan merah dan tulisan hitam. Yang perkataan langsung dari Allah itu di tanda merah, sedangkan yang lain itu perkataan Nabi, manusia itu tidak diberikan tanda itu. Ya, kemungkinan ini karena anggap bahwa yang namanya firman Allah itu ya apa yang diperkatakan oleh Allah, karena yang lain itu paling atas sebagai firman Allah. Apakah ini secara
pemahaman secara struktural itu ini digunakan. Kemudian soal tadi penolakan itu, apakah itu kitab-kitab yang ditolak itu apakah dari sisi waktu itu juga menjadi alasan penolakan? Kitab-kitab itu ada setelah kitab-kitab yang tadi 22 kitab yang tadi sampaikan. Itu yang akan ada gabungan itu. Sudah muncul kemudian ada muncul lagi kitab-kitab baru yang dimasuk ke menjadi tertulis itu. Nah, penolakan ini apakah karena itu, selain karena dasar ajaran yang tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya, atau juga karena memang alasan karena waktunya. Mungkin itu pertanyaan. Oh ya, yang terakhir ya. Tadi Alkitab itu memang tadi harus diuraikan dari pandangan liberal, ortodoks atau ortodoks. Tapi mungkin itu sudah penegasan bahwa Alkitab itu sebenarnya berisi firman Allah atau Alkitab itu benar-benar firman Allah. Nah, kalau berisi firman Allah berarti ada bagian-bagian yang dimana tidak kita anggap sebagai ayat begitu. Itu terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi? Tidak tanya. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan Markus 16 ayat 17 sampai 18. Itu dikatakan bahwa karena Tadi surat Markus 19 ayat 17 sampai 18. Nah, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa karena ini akan menyertai orang-orang yang dekat saya. Mereka akan mengusir setan-setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan meriang ulang, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saya teringat akan perdebatan yang dilakukan oleh Pendeta dan Pak Buya Sali dengan seorang Islam dari pihak Muslim atau pihak Islam. Situ Pendeta Buya Sali terkait ayat ini, Pendeta Buya Sali menjelaskan bahwa ayat ini tidak aktif. Nah, ayat yang berbicara tentang dan dalam ayat 18 itu yang dikatakan bahwa sekalipun mereka menggantung racun maut, mereka tidak akan celaka atau mereka tidak akan turun. Nah, Pendeta Buya Sali mengatakan bahwa ayat tersebut itu tidak aktif. Nah, apakah pertama pertanyaannya adalah kalau menurut dari Bapak sendiri apakah ini tidak aktif dan Tidak asli kenapa dia masuk? ya sudah sekali. Nah, jika tidak asli kenapa dia tidak benar sudah besar dan bagaimana dengan orang-orang yang saja itu mereka berpikir bahwa bagaimana dengan ayat ini ada orang-orang yang bisa menamakan keaslian daripada kitab suci. Bagaimana memberikan respon atau bagaimana menanggapi orang-orang yang menamakan kebenaran dari kitab suci karena melihat kebenaran tadi. Misalnya seperti ada seseorang yang ada melihat bahwa ayat ini tidak asli karena jika ayat ini dia melihat bahwa ayat ini tidak asli, maka dengan melihat ayat ini dia juga menanggapi kebenaran dari kitab suci seperti itu. Nah, bagaimana cara menanggapi orang seperti itu, berpikir orang seperti itu. Nah, dari pertama adalah penafsiran kamu soal ini, dan kedua kenapa hal ini tidak asli, dan ketiga bagaimana menanggapi orang yang berpikir, bagaimana menanggapi orang yang menemukan kebenaran dari kitab suci karena melihat kebenaran ketidakaslian dari ayat ini. Dari sekian data saya, terima kasih. baik, terima kasih Pak. Baik, kita mulai dari Pak
Ya, Pak Ero itu mempertanyakan beberapa hal. Bagaimana kalau kita melihat sola scriptura berdasarkan dengan tradisi Yahudi, sola scriptura dilihat disinkronkan dengan tradisi Yahudi. Begini, berarti tadi kan dibicarakan bahwa tradisi kitab Di atas tradisi, ya. lebih tinggi daripada yang lain satu-satunya. Tetapi dalam ajaran Katolik tadi bahwa Alkitab bukan satu-satunya yang paling tinggi, tetapi ada juga namanya tradisi yang memang dalam Alkitab pada perjanjian lama lebih banyak menceritakan tentang tradisi Yahudi. Nah, kalau memang sola scriptura tadi bahwa menggambarkan kita satu-satunya Alkitab sebagai ajaran bagi Kristen, tidak ada kitab lain. Di manakah ayat yang menggambarkan itu yang lebih tepat bahwa betul-betul Alkitab itu di atas daripada tradisi atau kitab-kitab lain. Ya tradisi lah sebagai satu-satunya sumber yang kita ingat. Jadi yang pertama seperti ini. Ya kalau tidak salah tadi saya sudah tampilkan di pertanyaan ini, sudah saya tampilkan di Matius pasal 15 tadi ya. Matius pasal 15. Coba saudara lihat di Matius pasal 15 ya ini. Ayat 3, ayat 6 dan ayat 9. Kalau dibaca keseluruhannya itu teks itu sedang menunjukkan bahwa Yesus sendiri mengecam bahwa saya bacakan ini Bapak. Ini ada di saya tampilkan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah dari adat istiadat nenek moyang? Dia demi adat istiadat nenek moyang. Ayat 6. Orang ini tidak wajib menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau Bapak lihat itu kalau baca itu keseluruhan teks, itu di situ kita bisa temukan tentang bagaimana kita bisa adat istiadat yang tidak sesuai dengan perintah atau ajaran Tuhan itu tidak diperkenankan. Bahkan misalnya ini di Kolose pasal itu muncul di situ ya. Kolose pasal 2 ayat 8. Kolose pasal 2 ayat 8. Di situ dikatakan begini, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun temurun. Nah kalau tadi Bapak katakan bahwa bagaimana teks yang menolak tradisi. Tadi saya katakan bahwa tradisi itu sebenarnya Kristen tidak menolak tradisi sepanjang itu tradisinya itu masih sesuai dengan firman Tuhan. Contoh kita berdoa, ini kan budaya tradisi kita berdoa kepada Tuhan. Maka ini tradisi ini kalau kita terapkan ini kan tradisi yang tepat dan benar. Kalau misalnya contoh sekarang kamu menerapkan tentang kalau di Turki kan, kalau dulu itu tradisi yang kita lakukan kita kompres kita Cimabang, kita pun melakukan tradisi lagu-lagu itu kan merasakan lagu-lagu himne. Nah dalam liturgi itu pernah ada orang menerapkan di dalam ibadah itu
menggunakan lagu pop. Kalau sepanjang ini lagu, maksudnya itu ini, Pak. Sepanjang, ya, sepanjang bukan pop rohani, Pak. Itu pakai lagu pop biasa. Pop biasa. Jadi kalau sepanjang misalnya dikatakan tradisi itu tidak sesuai dengan apa? Natur yang ibadah yang sejati, yang sebenarnya ibadah yang memuliakan Allah, maka saya pikir itu perlu dikoreksi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya bahasa-bahasa yang dikeluarkan di dalam liturgi itu mengacu pada Allah, maka sebenarnya proses pembuatan lagu yang sebenarnya dibuat untuk konsep sekuler dimasukkan di dalam ibadah yang sebenarnya sejatinya melakukan ibadah menggunakan konsep yang spiritual, maka ini menjadi kontradiksi, Pak. Jadi kalau memasukkan budaya-budaya yang tidak pantas masuk di budaya yang benar, jadi kita harus mengukur. Jadi misalnya kalau di dalam kita ada filsafat kosong, kalau di dalam ini abad pertama itu kan ada perbedaan antara filsafat dari Epicurus dan juga Plato dalam hal ini. Ya, yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu lebih penting ketimbang dunia material. Sedangkan Epicurus itu mengatakan bahwa dunia material itu tidak begitu penting. Ya. Sedangkan kita di Kristen itu dua-dua itu hal yang paling penting. Dua-dua hal penting secara jasmani maupun rohani atau secara material maupun roh itu penting dua-dua. Jadi tubuh ini penting untuk dapat melakukan segala aktivitas yang tubuh ini. Dan roh ini terus juga penting karena keseratikan maka juga harus memuliakan Tuhan dengan segenap jiwa dan juga roh, ya, tubuh dan roh. Jadi tubuh ini kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, roh itu kita juga gunakan untuk. Nah, kalau di konsep lalu ya di abad pertama itu munculnya gnostik itu mengatakan bahwa dunia material itu buruk dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda dengan konsep yang terjadi di dalam. Sehingga tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan itu ditolak. Contoh, sekarang kan dulu katong mengerti tradisi sunat itu sebagai bagian dari sakramen perjanjian lama. Zaman Yesus diperintahkan menggantikan itu dengan baptisan. Tradisi itu diketong ganti itu sesuai dengan firman Tuhan. Kan ada yang menolak bahwa katong ini kenapa sampai sunat? Kenapa katong pakai pakai baptis? Kenapa sampai sunat? Kalau orang percaya kan harus disunat. Tapi kenapa menggunakan baptis bukan disunat? Jadi tradisi-tradisi atau segala sesuatu yang katong lakukan itu sejauh sesuai dengan firman Tuhan itu tidak salah. Tapi sepanjang kalau dia melenceng dari firman Tuhan itu yang tidak bisa kita terapkan. Nah, maksudnya ini kita diskusi ya. Setelah saya baca setelah tadi untuk ya ayat yang tepat itu apakah kita diskusi ya? Saya coba baca ini di Markus 7 ayat 8 dan 9. Itu yang mau menentukan apakah Alkitab ini lebih tinggi dari tradisi tadi. Ya. Di ayat yang ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia, termasuk adat istiadat Yahudi. Berarti ini menyatakan bahwa adat istiadat tidak setara dengan Alkitab tadi, firman Tuhan. Itu yang ayat ke-7, ayat ke-8. Sedangkan ayat ke-9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Berarti Yesus mengatakan bahwa umat itu lebih pandai memelihara adat istiadat dalam arti meninggikan adat istiadat, tapi merendahkan
firman Tuhan. Dalam hal ini Alkitab yang sesuai dengan sola scriptura tadi. Menurut saya apakah ini ayat ini lebih tepat dibanding dengan yang tadi Bapak sampaikan di berapa apa tadi ya? Yang tadi disampaikan ayat 3, ya, ayat 3, 6 dan 12 kalau tidak salah. Nah, kita diskusi apakah untuk kita memberi pemahaman dalam pengajaran sola scriptura ini kita pakai ayat ini yang lebih mudah diterjemahkan atau ayat yang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi sejauh ini Bapak sepanjang mengkanter budaya itu menggunakan firman Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan, sepanjang itu bisa kita anggap benar. Bukan bisa, tapi ya benar, karena sepanjang Bapak mengukur atau memfilter itu menggunakan firman Tuhan itu. Jadi apa yang tadi Bapak tanyakan itu telah Bapak jawab sendiri juga. Ya, yang tadi saya ini waktu karena sudah terbatas, saya langsung menjawab tadi mengenai tadi kakak mempertanyakan tentang bagaimana sola scriptura itu mempengaruhi atau menghidupi dalam pergumulan pemuda saat ini. Nah, kalau Bapak lihat dari semangat sola scriptura itu kan kakak harus bahwa semangat sola scriptura di dalam pemuda. Sekarang kita melihat kemarin pengalaman berdasarkan survei dari Kapolri itu ada pengaruh dampak besar di era ini. Dan ini mestinya gereja membaca peluang tentang apa? Tentang khotbah-khotbah pengajaran. Nah, kalau misalnya bicara tentang semangat sola scriptura, banyak khotbah-khotbah yang berseliweran di mana-mana. Itu hanya berdasarkan orang pengalaman jalan-jalan ke neraka, surga neraka, pergi pulang. Terus ada pengalaman yang dimana khotbah itu hanya berupa demonstrasi dan orang jatuh dan tumpang ini. Ada khotbah-khotbah berupa motivasi. Tapi kalau berdasarkan para sola scriptura, kita akan membahas kalau di dalam dunia teologi itu harus kita 13. Kalau misalnya Pak Nisun pernah paparkan di sini tentang pengantar doktrin, itu teologi sistematika. Itu kita bahas mulai dari doktrin Kristus, penciptaan, keselamatan dan lain sebagainya. Mungkin semestinya pemahaman seperti ini yang harus dihidupi di setiap khotbah ataupun PAP muda. Sehingga misalnya membahas tentang binatur Yesus atau keilahian Yesus, itu bisa juga menjawab tentang para saksi-saksi Yehova yang berseliweran di mana-mana, yang terada di sini. Mestinya ini pemuda harus menjawab media ini. Ini peluang bagaimana kita menghidupi pemuda dengan khotbah-khotbah pengajaran. Jadi khotbah pengajaran malam ini kita bisa membahas mulai dari doktrin penciptaan, doktrin manusia, doktrin Roh Kudus, doktrin Kristus, doktrin selamat, terus dengan Tritunggal juga. Nah, itu penting. Sehingga itu semua diambil dari mana? Itulah itu semua sumber semua dari sola scriptura itu menjadi sumber di mana pengajaran doktrin itu terjadi. Jadi mestinya itu PR besar untuk pergumulan pemuda untuk terus menyajikan khotbah-khotbah yang fundamental. Dan ini juga salah satu yang membuat komit itu bergerak di bidang ini. Yang dimana komit itu mau bergerak untuk membahas tentang pengajaran-pengajaran yang diketahui yang tidak keluar dari hal-hal yang fundamental di dalam ini sebagai wadah yang memiliki doktrin atau teologisnya menganut teologis Calvinis. Sehingga kita membuat kelas ini salah satu upaya dari kami komit untuk memaparkan hal-hal yang sesuai dengan Alkitab, yang Alkitab atau ajaran-ajaran sesuai dengan kitab suci para tokoh. Jadi saya pikir mengenai kakak tanya mengenai sola scriptura mempengaruhi mereka harus dirutinkan dengan pengajaran-pengajaran yang tetapi seperti doktrin yang fundamental, bukan yang sekunder. Yang berikut Bapak Paci mempertanyakan tentang apa alasan gereja menolak apokrifa. Apakah itu berangkat dari tradisi atau tidak? Kalau kita lihat dalam paparan saya itu di situ dikatakan bahwa apokrifa itu muncul itu kalau berdasarkan sumber dari Bapak itu 380-an. Ya, 380-an. Nah, kalau 380-an tadi saya tidak ada pada posisi mengatakan bahwa Alkitab atau apokrifa itu hasil dari tradisi sebelum, tidak, saudara.
Saya mengakui di situ bahwa Alkitab itu gereja menolak karena itu apokrifa itu dimasukkan. Itu sesuaikan tadi 39 kitab saja yang aslinya di PJ, PR. Sehingga para seiring berjalan waktu apokrifa itu nongol. Ya. Jadi kitab suci yang diakui dari zaman tahun sebelum Masehi itu diakui bahwa apokrifa itu tidak diakui apokrifa itu muncul di tahun 380-an itu sudah. Ya. Jadi bukan saya mengatakan bahwa apakah itu perangkat dari tradisi, tidak. Dia baru muncul di belakangan. Jadi posisi gereja itu menolak karena memang dia bukan firman Tuhan, bukan Alkitab, bukan bagian dari PR. Jadi gereja menolak karena itu. Yang berikut itu, apakah karena sisi waktu? Tidak. Karena memang dia bukan bagian dari PR. Terus berikut, apakah Alkitab yang tadi di dalam Allah itu ada dikatakan warna merah, ada warna hitam? Ya. Itu mungkin kita perlu pertanyakan kepada lain. Tapi saya memberikan kesimpulan begini. Mungkin itu penulisan secara etis. Dalam hal ini lain memberikan paparan secara etis mana tulisan Allah dengan buku. Tapi pada dasarnya kalau kita mengatakan bahwa itu berisi firman Tuhan sehingga poin-poin itu dimerahkan, maka sebenarnya kita juga posisi menggugurkan posisi Alkitab itu sendiri bahwa Alkitab adalah firman Allah. Contoh, tadi sejarah membuktikan bahwa mereka mengatakan bahwa bumi itu bulat kan. Kalau kita mengkategorikan itu bukan firman Allah, itu hanya bagian dari tulisan Yesaya. Tidak dituliskan di situ bahwa firman Allah mengatakan itu putaran bumi bahkan sehingga itu tidak dimerahkan. Maka itu digugurkan itu. Nah pertanyaannya dari mana Yesaya tahu bahwa bumi itu bulat? Nah kita tadi sudah akui bahwa Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Ya. Jadi bukan mengenai tentang dia punya isi perbedaan, isi merah dan lain sebagainya. Tadi saya juga katakan tadi bahwa itu pandangan barat yang mempengaruhi bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan. Sehingga ketika kita bicara itu firman kenal kita, maka itu adalah firman Allah. Ya, jadi kalau Bapak ini tadi pertanyakan apakah Alkitab berisi firman Tuhan atau adalah firman Tuhan, Alkitab Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Dan diilhamkan bahkan semua dipaparkan berdasarkan sejarah dan sebagainya itu disusun. Bahkan tadi sudah dipaparkan juga secara harmonis, digabungkan. Ketika digabungkan semua bersatu secara harmonis. Itu berbeda dengan buku-buku lain. Terus tadi juga saya perlu disebutkan bahwa ada teks-teks itu dikatakan firman Tuhan dan itu tidak mengandung kesalahan. Itu kalau dia itu pada konteksnya ortograf. Ortograf itu artinya tulisan asli yang dulu. Ya sekarang itu tidak ada. Yang bahkan ada yang banyak sekarang separuh ada di museum. Yaitu ortograf itu tidak bisa mengandung kesalahan. Tapi penyalinan itu bisa mengandung kesalahan. Tapi saya percaya Alkitab yang ortograf asli itu adalah firman Allah. Jadi bisa terjadi kesalahan di penyalinan bisa. Tapi itu tidak menggugurkan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Terus yang tadi kalau dari Kak Vence ya mempertanyakan tentang Markus itu kalau membaca maka mati. Pak Buni mengatakan bahwa itu tidak sesuai. Sebenarnya kalau Muslim kan biasa menggunakan teks itu untuk menguji kita kan. Sebenarnya itu saya senang beberapa waktu lalu saya menonton juga Temuda, ketika dipertanyakan tentang minumlah racun maka tidak mati. Maka itu tidak, dia mengatakan bahwa itu bukan kalimat perintah. Jadi itu harus bisa bedakan mana kalimat perintah dan bukan. Begitu. Dan itu bukan ajaran. Begitu. Jadi tidak masuk dalam kategori perintah. Jadi kalau itu dimaksudkan mungkin pada ketika mengalami kesulitan atau apapun itu selalu dikuatkan ya. Selalu mendapatkan keluar ya. Mungkin ada apa bagaimana minggu menanggapi kalau BPU sudah ya
Dengan aku itu menanggapi orang yang bertanyakan tentang apakah asli atau tidak. Ya kalau bilang kan Alkitab yang sekarang, yang sekarang itu memang bukan asli. Ya. Kalau yang asli itu autograf, kurang lebih begitu. Jadi harus bisa bedakan mana yang saya membedakan antara mana yang asli itu autograf itu kalau terjemahan. Tidak. Penyalinan bisa terjadi di luar Islam, tapi autograf itu dalam terjemahan. Ya mungkin dari sini ada mungkin teman-teman ada komit menambahkan mungkin saya persilakan ada mungkin Kak Ivan atau Pak Fancik mungkin dari sini logika maupun mungkin ada sumber-sumber lain yang mungkin tambahkan berdasarkan pertanyaan teman-teman saya akan persilakan. Waktu kita kayaknya sudah Waktu semua habis. oh, oke. Baik, ini teman saya Pak Fancik ya Pak Fancik. Nah silakan Pak Fancik. Pertanyaan daripada Bapak dari Gereja Paulus tentang mengapa sampai Alkitab Deuteronomika itu tidak diakui oleh gereja. Saat itu berbicara tentang kamu. Karena semua kalau berbicara kamu itu dalam bahasa Yunani artinya kontratenukut. Nah, secara teologis istilah kamu itu berarti daftar-daftar kitab yang diakui oleh gereja. Nah, dalam sejarah bangsa Yahudi sebagaimana yang tadi dikutip oleh Pak Jufre, yakni seorang yang bernama Josephus. Josephus itu hidup ada abad kedua ya. Nah itu dia mengatakan bahwa perjanjian lama itu diambil sebagai kitab oleh orang Yahudi itu berdasarkan dua kriteria. Kriteria pertama itu adalah ditulis dalam bahasa Ibrani. Kriteria kedua itu adalah rentang waktu penulisannya itu dari zaman Musa berakhir di Raja Artasasta. Sehingga dari dua kriteria itu kalau diuji kepada kitab Deuteronomika, maka kitab Esra, kitab kitab Yesus bin Sirah, kitab Pel dan Naga dan lain sebagainya itu ada yang ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi rentang waktunya tidak dari Musa berakhir di Artasasta. Sehingga kelompok-kelompok kitab seperti 1 Makabe, 2 Makabe, ya itu kitab yang ditulis di zaman setelah Artasasta. Artinya setelah zaman Ester itu adalah seperti di zaman raja yang namanya Raja Yunani, yakni Alexander Agung. Dan itu tidak lagi masuk dalam kriteria waktu. Sehingga dari dua itu kriteria itu kita harus menentukan perjanjian lama. Mengapa tidak masuk ke dalam kriteria itu? Karena orang Yahudi punya indikator, dua alat indikator tadi. Mengapa tadi 22 tadi dimunculkan? Karena itu berdasarkan abjad orang Yahudi, yakni 22 abjad. Kalau kita kan ada A, B, C, D, E, F, G, ada berapa abjad kita. Mereka punya 22. Disebut 22 kitab. Jumlahnya sama seperti kita, tapi mereka tidak pecah-pecah. Kita punya kan ada 1-2 Samuel, 1-2 Tawarik, 1-2 Raja-Raja. Ya, mereka punya itu digabung. Sehingga karena digabung itu maka jumlahnya itu hanya sampai dengan 22. Lalu kenapa tidak diakui? Karena secara ontologis itu ada kesalahan-kesalahan secara doktrinal pertama. Lalu kesalahan secara historis. Kesalahan secara doktrinal itu adalah di dalam kitab Deuteronomika itu ada kitab yang menuliskan tentang sedekah dapat melepaskan orang daripada kematian. Setelah mati itu sedekah dapat melepaskan. Lalu di dalam kitab Deuteronomika juga menulis bahwa Nebukadnezar itu adalah raja dari kerajaan Niniwe. Padahal Raja Nebukadnezar itu dia bukan dari Niniwe, tapi dia dari kerajaan Babel. Itu kesalahan secara historis. Lalu secara ontologis juga kitab tersebut di dalam Deuteronomika itu dia menyatakan bahwa karena nanti kalau ada kesalahan maka kitab ini dapat ditinjau lagi. Sama seperti SK, kalau kita baca SK mungkin
dalam SK ini, jika kemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat ditinjau kembali. Nah, gereja itu mengambil posisi menempatkan kitab tersebut sebagai eklesias, artinya kitab yang bisa dibaca untuk sebagai pengetahuan, tetapi tidak setara dengan kitab proto-kanonika. Proto-kanonika artinya perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak setara. Itu kitab yang baik untuk dibaca, untuk dipelajari, tetapi tidak dipakai untuk bangun doktrin atau setara dengan firman. Itu alasan penolak dari segi historis itu seperti itu. Ya, jadi yang berikut ya. Sudah. Ada satu yang kata ya, nah kita dari segi yang lain, itu sudah dari segi itu. Saya dari segi yang lain. Segi yang lain yang saya maksud di sini adalah begini. Kalau kamu baca kitab, ada yang namanya tanda kurung. Misalnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, kami kita mengampuni orang yang salah. Artinya, bagian itu masih diperdebatkan keaslian. Sehingga pakai dalam tanda kurung. Tetapi, ketika kitab tersebut, misalnya dalam penambahan, tadi tidak bukan asli, berujuk kepada naskah-naskah yang kita tulis. Kalau lain menerjemahkan Markus pasal 16 tadi ya. Tadi bohong kita. 16 itu merupakan satu komentar ya. Komentar dari pembaca komentar. Tapi berbukti dikasih begini. Pertama autograf, saya pertama autograf disalin. Di bagian yang ini ada, di bagian yang ini tidak ada. Nanti sampai di lembaga Alkitab Indonesia. Kalau lembaga Alkitab Indonesia dia menerjemahkan ada, bagaimana dengannya kalau tidak ada? Kalau dia tidak menambahkan atau dia tidak menambahkan Markus tadi, bagaimana kalau ada? Maka dia mengambil posisi itu untuk menerjemahkan itu. Namun perlu diketahui bahwa semua yang terjadi itu berdasarkan providensi of God, ya, pemeliharaan Allah, sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah itu dapat melindungi dari segi secara sosial. Baik, terima kasih Pak Fancin untuk jawabannya. Kita waktu terbatas, mungkin kita bisa teman-teman mungkin mau bertanya, kita setelah ini mungkin bisa kita lanjutkan. Ya, terima kasih juga untuk responnya. Saya kembalikan kepada kakak MC.